Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. Segel bola emas transparan yang sebelumnya melesat dengan kecepatan puncaknya kini mulai bergerak perlahan. Nenek, sebentar lagi kita akan tiba di Gunung Nanjin, ucap King Ruo dengan tenang, mengejutkan Lian Hua si Shizu yang tampak sedang mengamati pemandangan di bawahnya, sambil mengabari Hu Minjin untuk menyampaikan kedatangan pada Ling Yun, King Peng, Zilong, King Yongjun dan King Yuyu melalui pesan jiwa. Kecepatan yang begitu luar biasa. Jarak Kekaisaran Sensang ke wilayah perbatasan Kekaisaran Wang saja perlu waktu 3 bulan baru bisa sampai, tapi menatap kawasan Gunung Nanjin yang tertutup awan. Segel bola emas transparan tersebut bergerak keluar dari wilayah kehampaan lalu bergerak di bawah awan. Ini Lian Hua Shizu terkejut saat merasakan tekanan aura pembunuhan saat segel bola emas transparan yang membawa mereka melewati langit daratan kematian si Wang Zi. Nenek, ini hanya aturan ruang dan waktu, ucap King Ruo menjelaskan tekanan yang muncul di kawasan tersebut. Ruo, apakah kita akan pergi ke tempat itu? Tanya Lian Hua Shizu mengarahkan pandangannya pada kediaman kuno yang berada di kaki Gunung Nanjin. Nenek, kita akan masuk ke dalam kawasan dalam lagi, ucap King dengan tenang. Ternyata masih ada juga kehidupan di tempat yang terpencil ini, ucap Lian Hua Shizu menatap kediaman kuno yang dilewatinya. Nenek, dulu di kawasan luar ini ada 3 klan kuno, yaitu klan Sen Guoshi Sanliang, Sen Guoshi Zhenxiang dan klan Sen Guoshi Sunhai. Namun kini tersisa 2 klan saja, yaitu klan Sen Guoshi Zhenxiang. Klan Sen Guoshi Sanliang yang kita lihat itu, jawab King Ruo menjelaskan kawasan tersebut. Saat hari benar-benar terang, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo akhirnya memasuki kaki Gunung Nanjin. Segel bola emas transparan tersebut melewati kabut tipis yang merupakan segel mantra formasi ilusi. Ruo, ini? Tanya Lian Hua Shizu terkejut menatap permukiman yang begitu luas dengan bangunan megah dan indah tersusun rapi di kawasan tersebut. Nenek, mereka adalah orang-orang yang melayani klan Sen Luo dari terah pertama, ucap King Ruo menjelaskan keberadaan tempat itu. Aku tidak pernah menyangka jika ada kediaman di tempat terlarang ini. Ruo, bagaimana bisa mereka melakukannya? Menatap King Ruo dengan serius. Yang pasti mereka mendapat izin dari penguasa tempat ini, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Lian Hua Shizu semakin penasaran dengan sosok yang akan King Ruo temui di tempat itu. Segel bola emas transparan tersebut terus bergerak hingga melewati ribuan bangunan megah di kawasan tersebut, membuat Lian Hua Shizu semakin penasaran. Tidak lama kemudian, kembali segel bola emas transparan tersebut melewati dinding segel kabut ilusi yang kini menampilkan pemandangan yang begitu luar biasa. Ruo, ini? Tanya Lian Hua Shizu terkejut merasakan ledakan aura spiritual emas yang sangat padat. Menatap 4 gunung raksasa yang berada di 4 arah mata angin dengan gunung utama di tengahnya. Nenek, seperti inilah kawasan utama Gunung Nanjin, jawab King Ruo dengan terus membawa Lian Hua Shizu dan Ling Zong bergerak menuju puncak utama. Dalam waktu singkat, King Ruo yang menyamarkan keberadaannya dengan segel mantra formasi ilusi tiba di puncak utama. Kemegahan ibu kota Kekaisaran Sensang dan kemegahan ibu kota Kekaisaran Sen Luo bahkan tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan tempat ini, ucap Lian Hua Shizu dengan takjub hingga akhirnya segel bola emas transparan tersebut mendarat di halaman istana puncak utama. Yang mulia, yang agung, ucap Ying Lingqi dan Ying Duanlu yang berjaga di tempat itu, menyambut kedatangan King Ruo berlutut dengan hormat, membuat Lian Hua Shizu kembali ternganga. Bangunlah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Terima kasih,
Yang Mulia. Dengan sikap hormat menatap Lian Hua Zesizu dengan penasaran. Nenek Lian Hua Zesizu, ucap King Ruo membuat Ying Lingqi dan Ying Duanlu kembali berlutut. Hormat pada Yang Agung Lian Hua Zesizu, ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap Lian Hua Zesizu yang masih bingung dengan suasana tersebut berbicara dengan ramah. Kakak, ucap Lian Hua Zesizu berbicara pada Ling Zong melalui telepati. Biar Ruo yang menjelaskannya, ucap Ling Zong dengan tenang, mengikuti King Ruo yang membawanya memasuki aula istana tersebut. Ini, Lian Hua Zesizu kembali dibuat terkagum-kagum oleh keindahan istana tersebut dengan aura spiritual emas yang begitu padat hingga belasan kali lipat. Nenek, silakan, ucap King Ruo mempersilakan Lian Hua Zesizu duduk pada kursi kehormatan. Ruo, terima kasih, ucapnya dengan lembut. Pada saat King Ruo menempati kursi utama, barulah Lian Hua Zesizu memahami situasi tersebut. Ruo, apakah itu artinya penguasa tempat ini? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya membuat Lian Hua Zesizu mematung. Pada saat Lian Hua Zesizu hendak mengajukan pertanyaan, tiba-tiba King Yongjun dan Zilong memasuki aula istana. Ayah, ucapnya memasuki aula istana dengan gembira lalu berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah. Terima kasih ayah, lalu berlutut di hadapan Ling Zong. King Yongjun memberi hormat pada kakek buyut. Menangkupkan tangannya dengan hormat lalu diikuti Zilong. Zilong, Jun, bangunlah, ucap Ling Zong dengan sikap hormat. Terima kasih kakek buyut. Dengan sikap hormat, menatap Lian Hua Zesizu yang begitu asing dengan situasi tersebut dengan penasaran. Zilong, Jun, perkenalkan nenek buyut Lian Hua Zesizu, ibu dari nenek Ling Yun, ucap King Ruo memperkenalkan Lian Hua Zesizu, membuat King Yongjun dan Zilong kembali berlutut. Hormat pada nenek buyut agung, ucapnya dengan hormat. Zilong, Jun, bangunlah, ucap Lian Hua Zesizu dengan mata berkaca-kaca yang tidak mengira jika King Ruo ternyata telah memiliki anak. Terima kasih, nenek buyut agung. Dengan sikap hormat, pada saat King Yongjun dan Zilong hendak menempati kursi yang tersedia, tiba-tiba King Peng dan Ling Yun memasuki aula istana dengan tergesa-gesa, lalu disusul King Zishu dan King Yuyu yang memasuki ruangan. Dengan wajah serius, Ruo, ayah, apa yang terjadi? Tanya Ling Yun dengan raut wajah khawatir mengarahkan pandangannya pada King Ruo. King Yongjun dan Zilong dengan serius, lalu mengarahkan pandangannya pada Lian Hua Zesizu yang terdiam mematung. Nenek agung, ucap King Yongjun menjeda kata-katanya saat Zilong menggelengkan kepalanya. Adik, ada yang salah dengan situasi ini. Lihatlah, bagaimana bisa nenek agung tidak mengenali nenek buyut agung, ucap Zilong berbicara pada King Yongjun melalui telepati. Kakak benar, ibu, tenanglah, aku baik-baik saja, ucap King Ruo berdiri dari kursinya menghampiri Ling Yun. Ibu, duduklah dulu, ucap King Ruo mengarahkannya duduk pada kursi yang tersedia, lalu diikuti King Peng yang tampak lebih tenang, lalu diikuti King Zishu dan King Yuyu. Kakak, Hu Mingjin mengatakan ada yang sangat penting, lalu apa itu? Tanya King Zishu dengan wajah tidak senang. Zishu, apakah kakak mengganggu latihanmu? Kakak, lihatlah, kekuatanku lebih lemah dari Zilong dan Jun. Aku tidak bisa terima, ucapnya dengan wajah kesal. Ambillah, kompensasi ini untuk mengganti waktumu yang kakak ambil, ucap King Ruo mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi berbagai jenis sumber daya tingkat tinggi. Terima kasih kakak, menghampiri King Ruo untuk mengambil cincin penyimpanan tersebut dengan penuh semangat, membuat Ling Yun dan King Peng menggelengkan kepalanya. Terima kasih kakak, dengan sikapnya yang kini terlihat polos lalu tersenyum pada King Yongjun dan Zilong yang tampak manyun. Maaf telah mengganggu waktu kalian semua, ucap King Ruo membuka pembicaraan tersebut setelah King Zishu menempati kursinya, menatap Ling Yun, King Peng dan King Yuyu yang tampak begitu penasaran dengan kehadiran Lian Hua Zesizu yang terdiam dengan wajah sedih. Kakak,
ucap Lian Hua Zesizu tanpa dapat menahan air matanya, mengejutkan Ling Yun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Sizuer, maafkan aku jika Yun tidak mengenalimu, ucap Ling Zong membuat Ling Yun begitu penasaran. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa? Ling Yun menjeda kata-katanya saat Ling Zong menggelengkan kepalanya, yang tiba-tiba berdiri dari kursinya lalu menghampirinya. Kemarilah, ucapnya membawa Ling Yun menghampiri Lian Hua Zesizu yang berusaha menahan tangisannya. Yun maafkan ayah yang selama ini telah membohongimu, ucap Ling Zong sambil mengibaskan tangannya, melepaskan segel yang mengikat ingatannya. Ini, ucap Ling Yun yang tiba-tiba kelimpungan saat ingatan masa kecilnya muncul dalam pikirannya. Oh tidak, ini ucapnya hampir histeris saat kenangan masa kecil terus bermunculan hingga akhirnya menyadari sesuatu yang aneh dari ingatannya tersebut. Jadi selama ini ayah menyegel ingatanku. Menatap Ling Zong lalu mengarahkan pandangannya pada Lian Hua Zesizu yang kini tidak dapat menahan tangisannya. Yun maafkan ibu, ucap Lian Hua Zesizu, tiba-tiba bergerak menghampiri Ling Yun yang mematung. Lalu memeluknya dengan erat. Ibu, ucap Ling Yun terbata yang tiba-tiba merasakan ikatan emosinya terhubung dengan sosok yang selama ini tiba-tiba menghilang dari pandangan dan pikirannya. Elbu, ucapnya ikut memeluk Lian Hua Zesizu yang dengan erat. Yun maafkan ibu, ucap Lian Hua Zesizu terisak memeluk Ling Yun yang juga ikut menangis dengan perasaan sedih, senang dan haru membuat King Zishu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Ibu, Yun rindu. Dengan terisak, Yun ibu juga, ucap Lian Hua Zesizu dengan terisak menumpahkan semua kesedihan dan kerinduannya. Dalam waktu yang cukup lama, suasana haru yang menyelimuti ruangan itu terusik saat King Ling tiba-tiba memasuki ruangan. Ibu, kakak, menatap situasi tersebut dengan penasaran. Kakak, kemarilah. Ternyata nenek masih hidup, ucap King Zishu menjelaskan sosok yang masih memeluk Ling Yun yang terisak tersebut. Jadi, kakak, menatap King Ruo yang tersenyum hangat padanya. Aku dan kakek baru saja kembali dari kota Longyongheng Utara, ucap King Ruo menjelaskan perjalanannya menjemput Lian Hua Zesizu di kota tersebut, membuat King Ling langsung berlutut. King Ling memberi hormat pada nenek agung Lian Hua Zesizu, ucap King Ling sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu diikuti King Zishu dan King Yuyu membuat Lian Hua Zesizu menyeka air matanya, lalu melepaskan pelukannya. Cucu-cucuku, hormat kalian aku terima. Bangunlah, ucap Lian Hua Zesizu dengan perasaan haru, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Nenek, ucap King Zishu bergerak menghampiri Lian Hua Zesizu lalu memeluknya dengan erat. Zishu ucap Lian Hua Zesizu memeluknya dengan erat. Senang berjumpa dengan nenek, ucap King Zishu dengan gembira. Nenek juga senang berjumpa denganmu, ucap Lian Hua Zesizu menatap semua wajah yang ada di dalam ruangan itu dengan hangat. Ibu, mari, ucap Ling Yun yang telah memenangkan diri membawa Lian Hua Zesizu menuju kursinya. Baik, ucap Lian Hua Zesizu dengan tenang, lalu kembali duduk di sisi Ling Zong yang terdiam dengan tenang. King Peng memberi hormat pada ibu mertua, ucap King Peng menangkupkan tangannya dengan hormat. King Peng, hormatmu ibu terima. Terima kasih, ucap Lian Hua Zesizu dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Terima kasih ibu, ucap King Peng lalu kembali menempati kursinya. Setelah King Peng menempati kursinya, King Ruo lalu membuka pembicaraan tersebut. Nenek, inilah keluarga besar kita di Gunung Nanjin, selain itu juga ada kakek King Xia, nenek Xin Hie, kakek buyut Xin Yang dan yang lainnya di puncak utara, ucap King Ruo sambil mengeluarkan King Lian An dari dalam dunia jiwa. Ruo ini. Menatap King Lian An yang langsung berjalan menghampiri King Ling. Nenek, putri kecil kami, King Lian An, ucap King Ruo dengan tenang. Ruo tubuh An Lian Hua Zesizu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Nenek, aku sudah menemukan cara untuk memperbaiki kondisi tubuh ini,
jawab King Ruo menjelaskan kondisi King Lian An yang tidak memiliki kekuatan emas dalam tubuhnya. Ruo nenek punya cara, tapi... Lian Hua Ze Shizu menjeda kata-katanya. Nenek, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Kondisi ini bisa dipulihkan dengan benih teratai emas, tapi benih teratai emas ini hanya bisa ditanamkan oleh patriark keluarga pertama, dan ini berlaku untuk keluarga. Aku mengerti maksud nenek, tapi aku sudah memiliki cara untuk memperbaiki kondisi An-Er. Ini hanya menunggu waktu saja, ucap King Ruo menanggapi. Lian Hua Ze Shizu yang memahami sikap King Ruo pada klan teratai langit menganggukkan kepalanya. Syukurlah, ucapnya lalu mendengarkan penjelasan King Ruo mengenai keberadaan Gunung Nanjin. Nenek, Gunung Nanjin adalah tempat yang aku pilih sebagai rumah, tempat yang aku pilih sebagai tempat untuk bisa melindungi kawasan selatan. Mengenai keberadaan klan Ling dan yang lainnya, kakek yang akan menjelaskannya. Selain itu nenek bebas memilih kediaman dan mendapatkan hak istimewa untuk berlatih di puncak utara, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan puncak Nanjin dan kekuatannya dengan detail. Ruo terima kasih, ucap Lian Hua Ze Shizu dengan perasaan hangat, mengarahkan pandangannya pada Ling Yun yang tampak ingin berbicara. Ibu, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ayah, Ibu, ucap Ling Yun menatap Ling Zong dan Lian Hua Ze Shizu yang dengan serius. Bicaralah, ucap Ling Zong dengan tenang. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa ayah menyegel? Ling Yun menjeda kata-katanya, menatap Ling Zong dengan serius. Yun ayah menyegel ingatanmu karena situasi yang memaksa. Sejak awal ayah telah kehilangan harapan untuk mencari ibumu, karena setelah terusir dari klan teratai langit, situasi klan Ling diambang kehancuran. Apalagi saat itu segel cakram Ling melempar kita ke daratan kecil benua teratai biru, membuat ayah benar-benar putus asa. Yun jangankan membayangkan situasi ini, bermimpi pun ayah sudah tidak berani, ucap Ling Zong menjelaskan situasi yang dihadapinya, menatap Lian Hua Ze Shizu yang tampak terkejut di sisinya. Shizu terima kasih tetap menunggu, ucap Ling Zong dengan sungguh-sungguh. Jadi selama ini kakak dan yang lainnya. Ling Zong menganggukkan kepalanya. Mereka semua yang ada di tempat ini lahir di daratan terlarang benua teratai biru. Shizu kami semua bisa berada di dataran ilahi dan memiliki kediaman yang begitu indah ini, itu karena Ruo bahkan kekuatan yang aku miliki ini. Semua karena Ruo yang membantu hingga aku akhirnya memiliki keberanian untuk mencarimu. Jawab Ling Zong menjelaskan situasi yang dihadapinya. Selain itu, Ling Zong juga menjelaskan pembicaraannya dengan King Ruo yang tiba-tiba menanyakan asal-usul kekuatan darah teratai emas yang dimiliki dengan detail, mengejutkan Ling Yun dan semua orang. Ruo apakah itu artinya kamu juga mewarisi darah klan teratai langit? Tanya Ling Yun dengan serius. Benar ibu, jawab King Ruo sambil menunjukkan keberadaan segel teratai biru pada dahinya, api pembunuh abadi pada tangan kirinya dan tombak emas teratai biru padanya. Ibu, segel bunga teratai ini, api pembunuh abadi dan tombak emas teratai biru adalah pusaka yang berhubungan langsung dengan darah klan teratai langit, ucap King Ruo menjelaskan keberadaan segel kelopak bunga teratai. Api pembunuh abadi dan tombak emas teratai biru tersebut, lalu menyimpannya kembali. Ternyata Ruo benar-benar memiliki pusaka klan. Jika hal ini diketahui oleh keluarga pertama, Ruo bisa dalam bahaya. Lian Hua Ze Shizu membatin, lalu mengingatkan King Ruo mengenai keberadaan pusaka tersebut. Ruo ini adalah pusaka klan teratai langit. Keluarga pertama pasti sangat menginginkannya. Nenek harap kamu bisa lebih berhati-hati dalam menggunakannya, ucap Lian Hua Ze Shizu dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Baik nenek, tapi jika mereka dapat mengambilnya, tidak masalah, ucap King Ruo menanggapi. Ruo terima kasih telah membantu kakek untuk mencari dan menemukan nenek, ucap Lian Hua Ze Shizu dengan sungguh-sungguh. Dapat membantu kakek dan semua orang adalah kehormatan dan kebahagiaanku, ucap King Ruo dengan hormat. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa klan teratai langit mengusir kakek?
Tanya King Zishu tiba-tiba berbicara, membuat suasana ruangan yang mulai cair dari ketegangan tersebut menjadi serius kembali. Ini hanya salah paham, dan sebelumnya sudah kakek dan nenek selesaikan di klan teratai langit dengan baik-baik, jawab Ling Zong menanggapi yang tidak ingin menjelaskan situasi memalukan yang dilakukan oleh Lianhua Duanzan yang tertipu dan terpedaya oleh Jian dan Su, karena ambisinya pada kekuatan. Syukurlah jika sudah diselesaikan dengan baik-baik, ucap King Zishu menanggapi lalu menanyakan banyak hal lainnya sambil berbincang-bincang santai. Menjelang malam King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Nenek, ibu, sudah waktunya kita untuk beristirahat. Kita bisa melakukan pembicaraan ini di lain waktu. Apalagi semua orang sudah berada di puncak Nanjin, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, jawab semua orang lalu satu persatu membubarkan diri. Ayah, ibu, kami ingin berlatih lagi, ucap Zilong dan King Yongjun, lalu keluar dari dalam ruangan itu. Meninggalkan King Ruo, King Ling dan King Lianan yang masih berada di tempatnya. Setelah semua orang pergi, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan ruang tersebut. Ling mari, ucap King Ruo sambil menggendong King Lianan menuju kediamannya yang berada di halaman belakang istana. Apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling bergerak melangkahkan kakinya dengan perlahan. Menyelesaikan beberapa urusan di puncak Nanjin serta menunggu informasi dari Zhao Kang dan Pang Dahai mengenai situasi wilayah selatan, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu bagaimana dengan rencana kakak sebelumnya? Ling 7 hari lagi kita akan pergi ke klan Shen Yuyan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik kakak, ucap King Ling dengan lembut. Di tempat lain. Sus. Ling Zong membawa Lianhua Zesizu bergerak menuju kediamannya di timur puncak utama dengan perlahan. Apa rencana kakak selanjutnya? Tanya Lianhua Zesizu dengan lembut. Untuk berapa waktu kita akan beristirahat? Setelah itu kita akan memulai pelatihan di puncak utara, ucap Ling Zong yang ingin Lianhua Zesizu menjadi abadi. Baik, ucapnya berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati suasana dan pemandangan malam puncak utama Nanjin. Di tempat lain, Ling Yun, King Feng, King Zishu dan King Yuyu langsung kembali menuju puncak utara untuk kembali berlatih. Di tempat lain, kediaman utama pemimpin puncak utama Nanjin. Di dalam ruangannya, King Ruo yang sedang berbincang-bincang santai dengan King Ling yang sedang menemani King Lianan yang masih belum mau tidur, tiba-tiba memeriksa cincin penyimpanannya. Kakak, ada apa? Tanya King Ling menatap King Ruo dengan serius. Kabar dari Ying Keai, Putri Long Sukiao baru saja terbangun, namun kembali tidak sadarkan diri, jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya, mengeluarkan Ying Keai dan segel bola emas transparan yang mengurung Long Zukiao yang masih tertidur. Penguasa, ucap Ying Keai berlutut di hadapan King Ruo dan King Ling dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa. Dengan sikap hormat, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang sambil mempersilakan Ying Keai menempati kursi yang tersedia. Terima kasih, penguasa. Dengan sikap hormat lalu menjelaskan situasi Long Sukiao. Penguasa, sebelumnya Putri Long Sukiao telah terbangun dan berbincang-bincang denganku, namun saat menyerap penawar racun ketiga, tiba-tiba dia tertidur kembali, ucap Ying Keai dengan serius. Baik, aku akan memeriksanya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, penguasa. Dengan sikap hormat, lalu menemani King Lianan yang mengajaknya bermain. Sepertinya semua racun dalam tubuhnya telah hilang, tapi kondisi ini benar-benar aneh, ucap King Ruo sambil memeriksa keadaan Long Zukiao yang terbaring dengan mata terpejam di tengah segel bola emas transparan. Kakak, lihat, tubuhnya menyerap kekuatan spiritual emas di dalam ruangan ini, ucap King Ling menyadari keanehan tersebut. Benar, ucap King Ruo menanggapi. Lalu apa rencana kakak? Menatap King Ruo dengan serius. Karena tubuhnya sedang menyerap aura spiritual emas, aku akan menempatkannya di kediaman timur. Jawab King Ruo dengan tenang lalu memanggil Ying Lingqi. Tidak lama kemudian, Ying Lingxi memasuki halaman kediaman utama pemimpin puncak utama. Yang mulia,
ucapnya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, Ling Qi, aku ingin kamu memanggil pelayan wanita untuk memindahkan Putri Long Sukiaude di kediaman timur dan menjaganya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, tidak lama kemudian, Ying Ling Qi kembali bersama dua gadis dari klan Elang Emas. Yang Mulia, Ying Hua menghadap, ucap gadis tersebut memperkenalkan diri, lalu diikuti gadis lainnya yang memperkenalkan dirinya sebagai Ying Jia. Hua, Jia, aku ingin kalian berdua merawat dan menjaga Putri Long Sukiaude di kediaman timur, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, Yang Mulia, jawab kedua gadis tersebut dengan hormat. Pada saat Ying Hua dan Ying Jia hendak membawa segel bola emas transparan tersebut, tiba-tiba Long Sukiaude membuka matanya lalu terbangun. Tuan, di mana aku sekarang? Mengitari pandangannya, lalu menatap King Ling, Ying Hua dan Ying Jia dan semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Tuan Putri, saat ini berada di kediaman kami, jawab King Ruo dengan ramah. Apakah kita sudah kembali? Long Sukiaude menjeda kata-katanya saat merasakan aura spiritual emas yang sangat pekat di tempat itu. Benar Tuan Putri, ucap King Ruo memperkenalkan King Ling dan semua orang yang ada di dalam ruangan. Tuan Putri, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo saat Long Sukiaude tiba-tiba berdiri sambil menggerakkan tubuhnya. Tuan King Ruo, ada yang salah dengan kekuatanku, ucap Long Sukiaude dengan serius. Maksud Tuan Putri, Tuan King Ruo, sepertinya racun itu telah hilang, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Sebelumnya saat aku mencoba mengedarkan kekuatanku, tiba-tiba tubuhku kehilangan keseimbangannya dan itu terjadi beberapa kali, seperti ada kekuatan hitam yang menghisap kekuatan darahku, jawab Long Sukiaude menjelaskan situasi yang dialaminya, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Apakah ini karena penawar racun tersebut? Tapi penawar ini bekerja dengan baik padaku, kakek juga tidak mengalami hal yang aneh atau... King Ruo membatin menatap Long Sukiaude dengan serius. Mungkin ini ada hubungannya dengan teknik yang Tuan Putri gunakan atau kondisi tubuh Tuan Putri yang benar-benar belum siap menggunakan kekuatan, ucap King Ruo mencoba menebak. Maksud Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Tuan Putri, tubuh tidak ubahnya seperti wadah atau anggap saja sebagai sungai, jika wadah itu kosong atau sungai itu kering tidak akan ada gunanya. Aku memahami hal itu karena sebelumnya kami melihat tubuh Tuan Putri menyerap aura spiritual emas di tempat ini dengan ekstrim, jawab King Ruo menjelaskan alasannya. Benarkah? Lalu Tuan, apa yang harus aku lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Sebaiknya Tuan Putri tidak dulu menggunakan kekuatan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, dengan sikap hormat, Tuan Putri, silakan beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Ruo sambil meminta Ying Hua dan Ying Jia untuk membawa dan melayani Long Sukiaude di kediaman timur. Baik Tuan, terima kasih, ucap Long Sukiaude dengan hormat lalu membawa Ying Hua dan Ying Jia meninggalkan tempat itu. Yang Mulia Putri, kami undur diri, ucap Ying Jia dan Ying Hua lalu membawa Long Sukiaude dengan segel bola emas transparan lalu diikuti Ying Ling Qi meninggalkan tempat itu. Semoga Tuan Putri Long Sukiaude dapat menggunakan kekuatannya kembali, ucap King Ling menatap punggung Ying Hua dan Ying Jia yang membawa Long Sukiaude meninggalkan tempat itu. Semoga demikian, jawab King Ruo. Lalu meminta Ying Kai membawa King Lian An beristirahat ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa, dengan sikap hormat. Setelah Ying Kai dan King Lian An kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Ling beristirahat. Di tempat lain, Long Sukiaude yang berada di dalam segel bola emas transparan mengitari pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan takjub. Tempat yang begitu luar biasa, ucapnya dengan kagum. Ying Hua dan Ying Jia, ucap Long Sukiaude yang berada di dalam segel bola emas transparan dengan ragu. Tuan Putri, bicaralah, ucap Ying Hua dengan hormat. Sebenarnya di mana tempat ini? Dengan wajah serius. Tuan Putri,
Saat ini kita berada di puncak utama Nanjing, tempat kelahiran Elang Emas, jawab Yingjia. Jadi ini bukan di klan. Long Sukiao menjeda kata-katanya, menyadari kawasan tersebut bersih dari aura petir. Dengan sikap mereka, apakah itu artinya Tuan King Ruo penguasa Nanjing? Long Sukiao membatin, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya, hingga akhirnya tiba di kediaman timur yang berada di puncak utama tersebut. Tuan Putri, mari, ucap Yinghua sambil mengeluarkan Long Sukiao dari dalam segel bola emas transparan, membawanya memasuki kediaman khusus di puncak utama Nanjing tersebut. 5 hari kemudian, di dalam kediamannya, King Ruo yang sedang berbincang-bincang santai mengenai rencana mereka yang akan segera pergi ke klan Shen Yuan, tiba-tiba merasakan aura Yinglingqi memasuki halaman. Yang mulia, Saudara Pang Dahai dan Saudara Zhao Kang telah kembali, hendak bertemu dengan Yang Mulia, ucapnya dari halaman kediaman dengan hormat. Baik, tunggu aku di aula istana, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Mulia, dengan sikap hormat lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah Yinglingqi pergi, King Ruo lalu membawa King Ling pergi ke aula istana puncak utama. Sus. Sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, halaman aula istana. Saudara, bagaimana? Tanya Pang Dahai menyambut kedatangan Yinglingqi yang kembali dari kediaman King Ruo. Yang Mulia bersedia dan meminta saudara berdua untuk menunggu di dalam istana, ucap Yinglingqi dengan tenang. Baik, terima kasih, saudara. Lalu bergegas memasuki aula istana. Tidak lama kemudian setelah Pang Dahai dan Zhao Kang memasuki aula istana, King Ruo dan King Ling tiba di halaman istana. Yang Mulia Putri, ucap Yinglingqi dan Yingze yang berjaga di halaman istana menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, Yang Mulia, Saudara Pang Dahai dan Zhao Kang sudah berada di dalam, ucap Yingze. Baik, jawab King Ruo lalu memasuki aula istana, menemui Pang Dahai dan Zhao Kang yang menyambut kedatangannya. Yang Mulia, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah sambil mempersilakan kedua sosok tersebut menempati kursinya. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, setelah menempati kursinya, King Ruo lalu mempersilakan Pang Dahai dan Zhao Kang menyampaikan laporannya. Zhao Kang, Dahai, silakan, ucap King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, kekacauan yang terjadi di Gunung Kecil Api Putih telah membuat Kekaisaran Shen Xia, Shen Wang dan Kekaisaran Shen Luo menunjukkan kekuatan mereka, ucap Pang Dahai. Menunjukkan kekuatannya. Apakah maksudnya mereka menunjukkan keberadaan mereka yang memiliki kekuatan abadi? Benar, Yang Mulia. Ini dilakukan untuk meredam pergerakan besar di setiap kerajaan yang dilakukan oleh mereka yang merasa tidak aman. Selain pihak kekaisaran, beberapa kerajaan besar yang cukup kuat juga ikut menunjukkan kekuatan sejati mereka, jawab Zhao Kang. Lalu bagaimana pergerakan di Kekaisaran Shen Luo? Beberapa kekuatan telah keluar dari wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Luo. 3 kelompok memasuki Kekaisaran Shen Wang, 5 kelompok memasuki Kekaisaran Shen Chun dan 3 kelompok memasuki Kekaisaran Shen Xia. Namun dari penyelidikan kami dari semua kekuatan yang keluar dari Kekaisaran Shen Luo, itu adalah kelompok yang tidak berhubungan dengan mereka yang membuat masalah dengan terah pertama. Itu artinya mereka tetap bertahan di wilayah Kekaisaran Shen Luo, ucap King Ruo menanggapi. Tapi Yang Mulia, beberapa waktu yang lalu, kami melihat 5 sosok abadi keluar masuk di kawasan langit Gunung Loyang, ucap Pang Dahai membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Yang Mulia, apakah perlu kami langsung menangkap mereka? Tanya Zhao Kang menatap King Ruo yang terdiam. Biarkan saja dulu. Jika kita langsung bertindak, aku khawatir mereka yang sebelumnya merasa aman, akan meninggalkan Kekaisaran Shen Luo, jawab ucap King Ruo menjelaskan alasannya. Baik Yang Mulia, lalu apa rencana Yang Mulia selanjutnya? Tanya Pang Dahai. Tetap lakukan pengawasan,
namun tugas ini akan diambil alih oleh yang lain, karena 2 hari lagi kalian berdua akan pergi bersamaku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat, baiklah, kalian berdua bersiaplah. 2 hari lagi kita akan melakukan perjalanan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat, kakak, ucap King Ling setelah Pang Dahai dan Zhao Kang benar-benar meninggalkan tempat itu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Mengenai perjalanan ini, apakah membawa mereka berdua memang rencana kakak? Dengan wajah serius. Benar, apalagi aku telah memastikan keadaan wilayah selatan yang sepertinya dapat aku tinggalkan. Ling Er, setelah urusan di klan Shen Yuan selesai, kita akan pergi ke benua teratai biru, lalu pergi ke dalam neraka kuno kecil, jawab King Ruo menjelaskan alasannya. Baik, ucap King Ling dengan tenang. Setelah menjelaskan rencana perjalanan yang akan dilakukannya, King Ruo lalu memanggil Ying Lingqi. Hamba, Yang Mulia, ucap Ying Lingqi memasuki ruangan. Lingqi, beritahu para leluhur dan para pemimpin puncak, 2 hari lagi akan ada pertemuan, ucap King Ruo dengan sikap hormat dan tenang, hangat dan ramah. Baik, Yang Mulia, lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah Ying Lingqi meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling mengunjungi dan memeriksa keadaan Long Sukiao De. Sus. Mereka bergerak dengan tenang hingga akhirnya tiba di halaman kediaman khusus yang ditempati Long Sukiao De. Yang Mulia, ucap Ying Hua yang kebetulan berada di halaman kediaman, menyambut kedatangan King Ruo. Dan King Ling dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, Yang Mulia. Lalu mempersilakan King Ruo dan King Ling memasuki ruangan. Tuan, ucap Long Sukiao De yang sedang ditemani Ying Jia terkejut. Duduklah, ucap King Ruo saat Long Sukiao De hendak berdiri menyambut kedatangannya. Terima kasih Tuan. Dengan sikap hormat, bagaimana keadaan Tuan Putri? Tanya King Ruo sambil memeriksa keadaan Long Sukiao De dengan tenang. Tuan, aku sudah mulai merasakan kekuatan emas yang mengalir di seluruh tubuhku, hanya saja aku masih belum berani menggunakan kekuatanku, jawab Long Sukiao De menjelaskan keadaannya. Untuk beberapa waktu ke depan, Tuan Putri tetap fokus untuk menyerap kekuatan spiritual emas, lalu secara perlahan menyerap kekuatan spiritual kristal jiwa abadi. Jika sudah merasa yakin, Tuan Putri boleh mulai belajar menggunakan kekuatan dengan melakukan hal yang kecil dengan perlahan, ucap King Ruo. Baik Tuan, dengan sikap hormat, Tuan Putri, 2 hari lagi aku dan istriku akan melakukan perjalanan yang cukup lama. Aku minta Tuan Putri untuk tetap berada di tempat ini, hingga keadaan Tuan Putri benar-benar pulih. Mengenai Jenderal Long Pingzi, aku masih belum mendapatkan kabar darinya. Jika Tuan Putri yang mendapat kabar darinya, minta untuk menunggu di Gunung Nanjing hingga aku kembali, ucap King Ruo menyebut nama Jenderal Barat Dunia Gerbang 9 Naga dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Baik Tuan, terima kasih atas semua bantuannya, aku. Long Sukiao De menjeda kata-katanya, saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Tuan Putri adalah ibu dari puteraku, membantu adalah kehormatan dan kewajibanku. Jika Tuan Putri perlu sesuatu, minta saja pada Ying Hua dan Ying Jia, ucap King Ruo. Terima kasih, Tuan. Dengan sikap hormat, setelah berbincang-bincang santai dengan membicarakan banyak hal, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Kakak, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya King Ling saat King Ruo membawanya keluar dari puncak utama. Menemui klan Shen Lan. Sebenarnya sudah lama aku ingin Ling Er menemui mereka supaya bisa membantu Lan Ruhai menjelaskan situasi ini, karena tidak mudah bagi Lan Ruhai membawa mereka pergi dari Gunung Awan Merah ke tempat ini. Apalagi saat itu Lan Ruhai hanya mengenali teknik tubuh semi-abadi bunga emas yang Ling Er gunakan, jawab King Ruo dengan tenang. Baik kakak. Dengan sikapnya yang tenang, setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo dan King Ling akhirnya keluar dari wilayah terlarang Nanjing, lalu bergerak di kawasan luar menuju kediaman klan Shen Lan yang berada di timur gerbang selatan. Dalam waktu singkat,
King Ruo dan King Ling mendarat di halaman kediaman klan Shen Lan yang langsung disambut oleh beberapa murid klan yang berjaga. "Tuan," ucap murid klan menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling dengan hormat namun dengan wajah heran dan bingung. "Kami ingin bertemu dengan Ruhai," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang. "Kebetulan leluhur dan tetua ada di dalam." "Mari tuan," ucap murid tersebut membawa King Ruo dan King Ling memasuki aula istana dengan penasaran. Di dalam aula istana kediaman klan Shen Lan. Di dalam ruangan, duduk Lan Ruhai, Lan Ziping, Lan Jianyan dan 3 tetua lainnya berbincang-bincang santai sambil menikmati minumannya dengan tenang. "Leluhur, tempat ini benar-benar gunung perlindungan. Di saat situasi di luar kawasan disibukkan oleh kekacauan yang terjadi, kita bahkan tidak." Lan Ziping tiba-tiba menjeda kata-katanya saat Lan Ruhai tiba-tiba berlutut. Yang mulia permaisuri," ucap Lan Ruhai dengan hormat, membuat kedua murid klan yang mengantar King Ruo dan King Ling ke dalam aula istana ternganga mematung. "Yang mulia," ucap kedua murid klan tersebut berlutut dengan hormat. "Bangunlah, hormat kalian aku terima," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. "Terima kasih Yang Mulia," jawab semua orang dengan hormat. Yang mulia permaisuri, mari," ucap Lan Ruhai mempersilakan King Ruo dan King Ling menempati kursi utama dengan sikapnya yang hangat dan hormat. "Terima kasih," ucap King Ruo dan King Ling lalu menempati kursi yang tersedia. Menatap Lan Ruhai dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu yang menatapnya dengan heran. "Maaf baru bisa menemui kalian." "Ruhai, para tetua, bagaimana keadaan kalian?" tanya King Ruo membuka perbincangan tersebut dengan sikapnya yang hangat. "Yang mulia, terima kasih sudah mengunjungi kami. Kami sangat memaklumi kesibukan Yang Mulia berdua. Berkat kebaikan Yang Mulia, kami klan Shen Lan dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, rasa aman dan nyaman di tempat ini." "Yang mulia, terima kasih," jawab Lan Ruhai menjelaskan keadaan mereka di tempat itu dengan penuh semangat. "Aku ikut senang mendengarnya. Harapanku klan Shen Lan dapat meningkatkan kekuatannya, sama seperti klan lainnya yang ada di tempat ini," ucap King Ruo menanggapi sambil menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin memperkenalkan King Ling pada mereka. "Ruhai, para tetua, aku Lan Lianhua," ucap King Ling memperkenalkan dirinya, lalu menunjukkan kekuatan darahnya yang disertai dengan teknik tubuh semi-abadi bunga emas. "Ruhai memberi hormat pada permaisuri," ucap Lan Ruhai berlutut dengan hormat, lalu diikuti Lan Ziping, Lan Jianyan dan 3 tetua lainnya yang memperkenalkan diri dengan nama Lan Daiji, Lan Sunzao dan Lan Faxian dengan sikap hormat. "Para tetua, bangunlah, hormat kalian aku terima, senang berjumpa dengan kalian," ucap King Ling dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. "Terima kasih, permaisuri," ucap semua orang dengan hormat, lalu menempati kursinya masing-masing. "Para tetua, aku Lan Lianhua lahir dan besar di benua teratai biru." "Aku, apa? Benua teratai biru?" tanya Lan Ruhai dengan serius. "Benar," jawab King Ling dengan tenang. "Apakah Yang Mulia bisa menjelaskannya?" tanya Lan Ziping dengan hormat. "Tetua, para leluhur klan yang ada di benua teratai biru tidak pernah menjelaskan asal dan silsilah klan pada kami generasi muda. Besar kemungkinan kami juga adalah keluarga cabang yang melarikan diri dari daratan ilahi," jawab King Ling membuat Lan Ruhai dan rombongannya terdiam. Tapi beberapa tetua klan menjelaskan bahwa keberadaan klan di benua teratai biru sudah ada sejak 20.000 tahun lalu, ucap King Ling membuat Lan Ruhai semakin kebingungan. 5.000 tahun sebelum kekacauan di Gunung Biru terjadi. Ini benar-benar berada di luar catatan klan. Melihat kekuatan darah dan teknik yang lebih murni ini, besar kemungkinan Yang Mulia adalah keluarga generasi awal, ucap Lan Jianyan berpendapat. Sepertinya demikian, ucap Lan Ruhai menanggapi, sambil menanyakan banyak hal, yang tidak menyangka jika King Ling ternyata besar dan lahir di benua teratai biru. Setelah menjelaskan banyak hal, menjelang malam King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya menghilang dari pandangan Lan Ruhai dan rombongannya.
Ternyata permaisuri Lian Hua memang seorang Lan, ucap Lan Ziping yang akhirnya merasa tenang dan lega. Benar, jikapun menjadi pelayan yang mulia, kini aku rela, ucap Lan Jianyan yang sebelumnya meragukan keberadaan King Ling dan identitas King Ruo yang merupakan seorang king. Leluhur, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Lan Daiji. Sesuai perintah yang mulia, selain fokus dalam meningkatkan kekuatan, kita juga harus bisa melibatkan diri dan membaur bersama mereka yang ada di tempat ini, jawab Lan Ruhai dengan perasaan tenang dan lega. Baik leluhur, dengan sikap hormat. Di tempat lain, sus. King Ruo dan King Ling bergerak memasuki kawasan terlarang Nanjin, lalu bergerak memeriksa setiap tempat di kawasan tersebut dengan seksama. Setelah menemui klan Shen Luo di puncak barat, King Ruo lalu menemui Tao Tian dan Tao Tu di puncak utara yang telah berhasil menaikkan tingkat kekuatannya. Setelah mengambil Tao Tian dan Tao Tu, King Ruo dan King Ling lalu kembali ke puncak utama untuk beristirahat. Sus. Mereka mendarat di halaman kediaman pemimpin puncak, lalu memasuki ruangan dan beristirahat dengan tenang. Pagi hari setelah selesai mempersiapkan diri, King Ruo dan King Ling lalu bergerak menuju aula utama istana puncak terlarang. Di dalam aula istana terlarang puncak utama, telah hadir di tempat itu, Lan Ruhai, Lin Guan, Ye Chu, Pang Dahai, Zhao Kang, Feng Wu Bohuai, Xuan Wu Suxian, Ying Hao Tian, Ying Yumao, Ying Tajun, Yuan Nandong, Jenderal Utama Puncak Selatan beserta keempat jenderal bawahannya, Yuan Qiying, Yuan Qiyunfei, Mao Ling dan Mao Xiang. Sisi Hu Jin, Jenderal Puncak Timur dengan jenderal bawahannya, Sisi Feng Yue, Sisi Tanxian, Hu Bian dan Hu Mingjin, Ying Lingqi dan ketujuh saudaranya 5 jenderal lainnya yang baru memasuki tahap abadi. Selain itu, juga hadir King Xia dengan aura tubuhnya yang begitu mendominasi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Yang mulia, ucap semua orang berlutut kecuali King Xia yang berdiri, menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling memasuki ruangan dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. Terima kasih yang mulia, ucap semua orang lalu menempati kursinya masing-masing. Setelah semua orang menempati kursinya, King Ruo lalu membuka pembicaraan tersebut. Terima kasih sudah datang. Tujuanku memanggil kalian semua karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang. Silakan yang mulia, ucap Ying Hao Tian dengan hormat. Yang pertama, ini mengenai perkembangan situasi wilayah selatan. Setelah menerima laporan dari Pang Dahai dan Zhao Kang, aku memutuskan untuk mengirim 4 abadi untuk mengawasi wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Luo dari 4 arah mata angin yang berbeda, awasi pergerakan mereka yang keluar dari kekaisaran tersebut. Jika yang keluar adalah klan yang berhubungan dengan terah kedua, segera hancurkan. Yumao, tanggung jawab ini aku serahkan padamu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, baik. Mengenai pekerjaan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo dengan tenang. Tidak ada yang mulia, jawab Ying Yumao dengan sungguh-sungguh. Baik, ini adalah hal yang kedua. Aku dan King Ling akan melakukan perjalanan yang cukup lama, dan aku tidak bisa memastikan kapan akan kembali. Kakek, aku mohon kesediaan untuk tetap berada di Nanjing dan membantu leluhur Ying Tajun dan Ying Hao Tian menjaga dan mengatur urusan, ucap King Ruo pada King Xia dengan sikap hormat. Baik, jawab King Xia dengan sikapnya yang tenang. Kakek, terima kasih, dengan sikap hormat. Baik, untuk masing-masing pemimpin puncak dan yang lainnya, tetap lakukan pekerjaan kalian dengan tenang. Mengenai hal ini apakah ada pertanyaan? Tanya King Ruo. Tidak ada yang mulia, dengan sikap hormat. Kali ini aku akan membawa Pang Dahai dan Zhao Kang, untuk kalian yang masih berada di bawah tingkat 2 untuk segera berlatih, termasuk Lingqi dan yang lainnya, ucap King Ruo. Baik, yang mulia. Setelah menjelaskan rencananya dan membicarakan banyak hal, menjelang siang King Ruo lalu undur diri untuk meninggalkan ruangan tersebut. Diantar oleh King Xia dan semua orang,
King Ruo lalu membawa King Ling, Pang Dahai dan Zhao Kang meninggalkan puncak Nanjin. Sus! Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan menghilang dari pandangan semua orang. Baik, mari kita lanjutkan pembicaraan kita, ucap Ying Haotian untuk menindaklanjuti perintah yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Di tempat lain, sus! Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan melewati mantra formasi perlindungan langit Gunung Nanjin, dan terus bergerak hingga akhirnya berada di wilayah kehampaan. Kita akan pergi ke kota kuno Mingsing, ucap King Ruo lalu mengarahkan segel bola emas transparan tersebut, bergerak ke arah utara mengejutkan Pang Dahai dan Zhao Kang yang berdiri di belakangnya. Apakah maksud yang mulia kita akan pergi ke wilayah tengah? Tanya Pang Dahai. Benar, apakah kalian tahu tempat itu? Tanya King Ruo. Yang mulia, kota kuno Mingsing adalah kota bayangan, hanya mereka yang memiliki hubungan dengan klan itu yang dapat menemukannya. Jika demikian, apakah kalian tahu kawasan tempat mereka berada? Yang mulia, menurut rumor, kota kuno Mingsing berada di kawasan rantai Gunung Bintang kuno, di wilayah timur Kekaisaran Langit, jawab Pang Dahai. Baik, ucap King Ruo lalu meminta Pang Dahai dan Zhao Kang mengarahkan segel bola emas transparan tersebut. Sus! Segel bola emas transparan tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, puncak utama Nanjin. Mengenai tugas ini, apakah Yang Agung punya saran? Tanya Ying Yumao berbicara pada King Xia dengan hormat setelah menunjuk keempat pelindung puncak Nanjin dari klan Ying untuk mengambil tugas pengawasan tersebut. Untuk mempermudah pengawasan, kalian bisa melibatkan orang-orang dari klan Shen Luo ataupun dari klan lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang lebih tahu setiap kekuatan yang ada di Kekaisaran Shen Luo. Ucap King Xia dengan tenang. Baik Yang Agung, terima kasih pendapatnya. Setelah ini kami akan pergi ke puncak barat untuk membicarakan pekerjaan ini dengan Patriark Luo Wei Yuan dan Patriark Luo Jingqi, ucap Ying Yumao dengan hormat. Setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, menjelang malam, King Xia dan Ying Haotian lalu membubarkan pembicaraan tersebut. Di tempat lain, 20 hari kemudian, menjelang pagi King Ruo dan rombongan yang bergerak di wilayah kehampaan akhirnya memasuki wilayah Kekaisaran Langit. Kita akan beristirahat di kota perbatasan itu, ucap King Ruo menunjuk kota raksasa yang masih berada puluhan kilometer di depannya. Baik, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang saat aturan ruang dan waktu mulai menekan segel bola emas transparan yang membawa mereka. Kakak, menggunakan kekuatan seperti ini begitu menguras kekuatan. Saat tiba di kota itu sebaiknya kita menggunakan gerbang teleportasi kota saja, ucap King Ling dengan tenang. Pada saat King Ruo hendak memberikan tanggapan, tiba-tiba 3 kilatan cahaya keemasan bergerak mengejar mereka. Yang mulia, ucap Pang Dahai. Biarkan saja, ucap King Ruo dengan tenang melepaskan segel mantra formasi ilusi untuk menyamarkan keberadaan mereka. Baik Yang mulia, ucap Pang Dahai. 20 km kemudian, kembali muncul 3 kekuatan lainnya yang langsung bergabung dengan 3 sosok sebelumnya, bergerak mengejar segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan. Yang mulia, mereka, ucap Pang Dahai dengan heran. Mungkin pasukan mata langit, ucap King Ruo melepaskan aura pembunuhan, memberi peringatan pada kelompok tersebut. Ini, ucap Pang Dahai dengan heran saat kelompok tersebut bukannya pergi atau menjaga jarak, justru mereka meningkatkan kecepatannya. Kembali muncul kilatan cahaya keemasan dari arah berbeda, lalu ikut mengejar segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya. 20 km dari kota yang akan mereka tuju, tiba-tiba kelompok yang mengejar King Ruo dan rombongannya tersebut melepaskan serangan. Yang mulia, ucap Pang Dahai saat kilatan cahaya tombak emas mendekati segel bola emas transparan yang mereka tempati. Serangan yang mengunci aura, ucap King Ruo melepaskan segel gerbang teleportasi hitam yang langsung menghadang pergerakan serangan cahaya tombak emas raksasa tersebut. Duar, serangan tombak emas raksasa tersebut langsung menghancurkan gerbang segel teleportasi hitam yang dibuat King Ruo.
Ini, ucap King Ruo terkejut menghindari serangan tombak emas tersebut dengan meningkatkan kecepatan hingga belasan kali lipat. Sus! Tombak emas raksasa tersebut ikut bergerak dengan kecepatan puncaknya. Berpencar, ucap King Ruo saat tombak emas raksasa tersebut menghantam segel bola emas transparan yang mereka tempati. Duar! Gelombang angin raksasa menyapu kawasan tersebut dengan hebat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.